Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua mahasiswa. Uh, Perkenalkan, saya Dr. Tiara Puspa SNM, yang kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Semua materi ini bisa kalian peroleh dari buku modul Universitas Terbuka ya. Jadi intinya pada sesi kali ini saya akan membahas bagaimana yang dimaksud dengan analisa pekerjaan, kemudian bagaimana manfaat teknik yang dilakukan, serta diakhiri dengan bagaimana kita sebagai orang SDM mampu memanfaatkan analisis pekerjaan itu di pekerjaan kita masing-masing. Baiklah, saya mulai pertama dari analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan ini merupakan bagian dari perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan hal pertama yang dilakukan di dalam kegiatan atau fungsi SDM. Ketika mau melakukan perencanaan, maka dilakukanlah yang disebut sebagai analisis pekerjaan. Terdiri dari satu proses yang sistematis ya untuk menentukan tugas-tugas maupun keterampilan dan pengetahuan yang apa saja sih yang dibutuhkan ya dalam menjalankan satu pekerjaan. Nah, dari hasil analisis pekerjaan ini nanti kita akan mendapatkan outcome dua hal, yaitu dalam bentuk uraian pekerjaan atau job description, dan yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, apa sih isi dari uraian pekerjaan itu? Isinya adalah mengenai apa saja tugas-tugas yang harus dilaksanakan, kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang menjalankan pekerjaan. Seperti contohnya saya sebagai seorang dosen, job description saya adalah 3 hal, yaitu melakukan pendidikan, membuat satu penelitian, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedua tadi, informasi yang diperoleh dari hasil analisis pekerjaan itu adalah disebut sebagai job specification. Nah, diisi dari job specification ini adalah daftar yang berisi mengenai keterampilan apa sih yang diperlukan untuk seseorang itu bisa menduduki pekerjaan ya. Misalnya keterampilan apa yang dibutuhkan, kemudian karakteristik individu seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang. Contoh misalnya saya sebagai seorang dosen, maka job spesifikasi saya adalah minimal memiliki tingkat atau pendidikan S2 atau S3 ya, kemudian memiliki pengalaman mengajar. Nah, kira-kira seperti itu job spesifikasi. Baik, saya lanjut. Kemudian bagaimana sih sebuah analisa pekerjaan itu bisa dibuat. Nah, untuk membuat sebuah analisa pekerjaan, tentunya kita juga harus melihat adanya bentuk atau struktur dari organisasi di mana sebuah pekerjaan itu ada. Nah, sebelum kita mengkaitkan antara analisa pekerjaan dengan struktur organisasi, maka ada baiknya juga kita untuk memahami dimensi dalam struktur organisasi. Apa sih dimensi itu? Dimensi itu artinya adalah bagaimana sih kita itu bisa melihat suatu organisasi itu ciri-ciri atau karakternya itu dari mana. Nah, ciri atau karakter itu disebut kata lain dari dimensi ya. Misalnya gitu, kalau saya ingin melihat seorang itu wanita cantik gitu ya, berarti kan ada karakternya, misalnya bentuk matanya atau kemudian warna kulitnya gitu ya, rambutnya ya. Nah, itu salah satu dimensi. Nah, kalau organisasi dia juga punya dimensi. Nah, yang pertama di sini adalah sentralisasi, kemudian kompleksitas, dan juga yang ketiga formalisasi. Nah, kalau sentralisasi ini adalah sejauh mana
kewenangan pengambilan keputusan itu berada di tangan manajemen puncak. Makin sebuah organisasi itu strukturnya tersentralisasi, berarti employee atau karyawan itu tidak diperbolehkan untuk memberikan satu kreativitas dalam membantu pengambilan keputusan. Artinya semua pengambilan keputusan itu terpusat pada pimpinan di atas ya. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas ya. Banyak organisasi yang kompleksitas itu seberapa banyak saya itu harus melaporkan pekerjaan saya. Makin banyak level di atas kita yang harus kita lewati untuk melaporkan suatu pekerjaan, maka dikatakan bahwa organisasi itu sangat birokratis ya. Nah, itu kompleksitas. Kemudian yang ketiga adalah formalisasi ya, dimensinya, yaitu banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur semua pekerjaan, itu disebut sebagai formalisasi. Nah, bagaimana kemudian kaitannya antara analisa pekerjaan dengan struktur organisasi? Nah, tentunya analisa pekerjaan yang dibuat di dalam organisasi yang memiliki sentralisasi sangat ketat, di mana semua karyawannya ini pengambilan keputusannya terpusat pada pimpinannya, ini akan tercermin dalam uraian pekerjaannya atau job description-nya ya. Misalnya contoh saya sebagai seorang dosen, saya bekerja di sebuah universitas di mana di sini dosen diberikan satu kesempatan untuk mengambil satu kreativitas ya di dalam setiap arahan langkah ketika dia ada di dalam kelas. Nah, inilah kemudian kreativitas menjadi terbentuk. Nah, dari sini kelihatan bahwa ketika kita akan membuat satu analisa pekerjaan, maka kreativitas ini dimasukkan sebagai satu unsur yang akan dimasukkan dalam rincian pekerjaan yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi nanti pun ketika perusahaan tersebut akan membuat analisa pekerjaan, maka dia mengetahui, wah kalau saya ini perusahaan saya ini semua terpusat pengambilan keputusannya pada pimpinan, berarti nanti akan diambil anak buah atau karyawan yang mungkin kreativitasnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tetapi ketika sentralisasinya itu sangat rendah, maka perlu spesifikasi pekerjaan atau persyaratan orang yang bakal masuk ke organisasi itu juga harus memiliki kreativitas yang sangat tinggi, karena nantinya dia akan ditempatkan di seluruh bagian di organisasi yang mana organisasinya itu sentralisasi rendah, artinya semua karyawan itu bakal diminta kreativitasnya. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui ya bahwa ternyata struktur organisasi ini pun bisa mengarahkan terhadap bentuk dari analisa pekerjaan yang akan dibuat. Baik. Kemudian kita juga akan melihat ya, tadi sudah dimensi, kita lihat ada satu perbedaan struktur ya. Dalam organisasi kita juga mengenal adanya struktur ya, struktur fungsional dan divisional ya. Apa itu fungsional? Yaitu mengelompokkan bagian-bagian organisasi sesuai dengan fungsinya. Ya, misalnya kalau kita sering temui di sini, misal organisasi dikelompokkan sesuai dengan kegiatan atau fungsinya, misalnya bagian pemasaran, bagian SDM, ya, bagian keuangan atau bagian operasional. Kemudian buat apa sih pertanyaannya? Kita mengelompokkan pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini akan memudahkan organisasi agar dia bisa menjadi lebih efisien ya, kemudian menjadi lebih fleksibel ya, karena semuanya pekerjaan itu dikelompokkan, jadi lebih mudah gitu ya kalau kita kelompok-kelompokkan. Nah, kemudian kita juga melihat adanya perbedaan struktur yang disebut sebagai tadi fungsional ya, sekarang divisional. Nah, berarti ini membagi sesuai dengan divisinya ya. Pengelompokan divisi itu artinya pengelompokan berdasarkan arus kerjanya seperti apa ya. Nah, berarti apakah ini bisa juga menjadi satu hal yang sangat penting ya di dalam penentuan analisa satu pekerjaan. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk ke
mengapa sih analisis pekerjaan itu sangat penting ya. Kita ketahui bahwa individu itu, karyawan itu pasti memiliki kecakapan yang berbeda-beda ya, keahlian yang berbeda-beda tentunya. Nah, sehingga dengan keahlian yang berbeda-beda ini, kalau mereka masuk ke sebuah pekerjaan, tentunya mereka juga harus mengetahui keahlian yang saya miliki itu bermanfaat atau akan baik di bidang yang mana. Jadi itu penting ya. Nah, kalau keahliannya sangat berbeda-beda ini sehingga mereka bisa mengetahui saya ini kira-kira akan maksimal dengan keahlian saya ini jika bekerja di bagian apa. Nah, dia bisa mencocokkan antara keahlian yang dimiliki dengan dirinya dengan persyaratan pekerjaan yang diminta oleh suatu organisasi. Nah, ini ketika cocok maka ini menjadi setidaknya ya bekerjanya bisa menjadi lebih baik ya timbang kalau kita misalnya merekrut orang dengan keahlian yang sangat jauh berbeda dengan seperti apa yang dipersyaratkan gitu ya. Misalnya diminta untuk menjadi ahli di dalam misalnya pemasaran, tapi ternyata dia memiliki orangnya pemalu. Nah kan seperti itu nggak cocok ya kan. Jadi harus setidaknya match ya atau sesuai. Kemudian pekerjaan yang berbeda tentunya juga membutuhkan kecakapan yang berbeda. Jadi makin lama kalau perusahaan itu makin besar, tentunya jumlah pekerjaan itu makin beragam ya, makin banyak sehingga dibutuhkan banyak kecakapan-kecakapan. Nah, menguraikan secara detail kecakapan apa yang dibutuhkan di setiap pekerjaan itu menjadi sangat penting ya, karena ini juga akan membuat orang jadi tahu gitu ya, kira-kira dia akan cocok atau akan masuk di tempat yang mana dari divisi yang ada di organisasinya. Kemudian analisa pekerjaan itu penting juga agar kita bisa mencapai kinerja yang tinggi. Jadi perusahaan itu kalau mau berkinerja tinggi maka dia harus menempatkan orang-orangnya pada berbagai pekerjaan yang tentunya sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Nah, itulah pentingnya analisa pekerjaan, mematchingkan antara kemampuan yang dimiliki seseorang dengan pekerjaan yang akan dia kerjakan. Nah, ketika ini match, setidaknya ini akan mempermudah walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa semua orang pasti bisa mengerjakan semua pekerjaan pada nantinya ketika dia terbiasa. Tapi kalau memang itu di awal itu kan membutuhkan suatu trial and error yang cukup lama ya, pengalaman dan proses ya. Tapi kan ini namanya organisasi kan kita bisnis ya, maka kita kan harus berpikir seefisien mungkin seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut kemudian ke tadi ya pentingnya analisis pekerjaan tadi adalah untuk perancangan ulang pekerjaan. Nah, kenapa pekerjaan itu perlu dirancang ulang ya? Karena dalam setiap pekerjaan ini pasti akan selalu terjadi pembaharuan ya, sehingga bahan baku yang harus dikerjakan juga mungkin berbeda, kualitasnya berbeda, mungkin proses yang dulu ada sudah pernah ada tapi kan perlu dievaluasi lagi, siapa tahu ada satu proses yang lebih efisien lagi. Jadi maka selalu dibutuhkan perancangan analisis pekerjaan yang tidak seperti itu saja, ini berkembang gitu analisis pekerjaan. Nah, sesuai juga dengan buat apa dibuat lagi analisis pekerjaan. Kadang analisis pekerjaan ini juga menyesuaikan dengan yang namanya perencanaan SDM secara strategis. Misalnya contoh, sebuah perusahaan tadinya dia ada di satu tempat, hanya ada di urban atau di perkotaan. Nah, kemudian dengan adanya globalisasi, dia tidak hanya ada di menjangkau satu kota saja, tapi kemudian dia merambah ke kota-kota yang lain. Berarti ini ada satu pelebaran perusahaan. Nah, perluasan. Sehingga diperlukan satu perencanaan yang perubahan ya, berubah rencananya, karena kalau dulu mungkin di awal hanya memikirkan kira-kira saya hanya berbisnis di satu tempat, sekarang dia kan harus mulai merambah ke tempat yang lain ya, atau terjadi pengembangan di dalam pasarnya. Nah, ini menyebabkan perlu dikaji lagi yang namanya analisis pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya juga kenapa analisis pekerjaan itu penting? Ya karena adanya seleksi. Jadi gini,
kita ketahui bahwa kita kan nggak bisa ya merekrut semua orang dengan semua orang kita rekrut dengan tanpa adanya syaratnya. Nah, persyaratan apa yang membuat kita itu mengetahui, oh ini diterima, oh ini tidak diterima, oh si ini masuk, si ini tidak masuk. Itu adalah yang namanya seleksi. Nah, seleksi membutuhkan membutuhkan satu dasar untuk kita tahu bahwa standar ya ini cocok atau tidak. Nah, dasar dari seleksi itulah yang disebut tadi outcome dari analisis pekerjaan, yaitu job description dan job specification ya. Nah, kemudian pelatihan. Nah, pelatihan ini ternyata juga penting ya untuk analisis pekerjaan. Katakan kita mau mengembangkan suatu program pelatihan. Nah, kalau kita nggak tahu dari deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan, kan di situ disampaikan di uraian pekerjaan seorang dosen adalah melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pelatihannya pasti akan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dari dia. Ya pasti kalau dosen itu contohnya diberikan pelatihan bagaimana cara mengajar yang baik, kemudian bagaimana melakukan penelitian dengan benar, melakukan pengabdian masyarakat dengan baik, itu contohnya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan pelatihan ini, maka kegiatan pelatihan ini membutuhkan satu masukan untuk mengevaluasi atau mempersiapkan bahan apa, materi apa saja yang kiranya cukup untuk bisa dilakukan untuk akan dimasukkan di materi pelatihan. Nah, itu materi-materi tersebut bisa melihat dari job description dan dari job desk yang ada di perusahaan tersebut yang akan melakukan kegiatan pelatihan. Nah, kemudian juga penilaian kinerja. Analisis pekerjaan ini tentunya bakalan nanti setelah seseorang bekerja sesuai dengan uraian pekerjaannya, di akhir pasti dia akan dievaluasi. Apakah dia baik mengerjakannya, apakah tepat mengerjakannya. Nah, untuk mengevaluasi apakah sudah baik pekerjaan ini, dari mana tahunya dia berhasil atau tidak. Misalnya, apakah dia sudah mengajar dengan baik, melakukan penelitian dan pengabdian dengan baik. Ini kan semua standar atau tolak ukurnya ada dari analisis pekerjaan. Jadi dengan adanya analisis pekerjaan yang baik, yang jelas, akan memudahkan seseorang pimpinan dalam mengevaluasi karyawannya, begitu. Dan kemudian juga untuk perencanaan karir. Nah, katakan misalnya seseorang akan diprediksi untuk menduduki satu jabatan tertentu ya, misalnya menjadi seorang rektor misalnya, katakan gitu. Nah, dari dosen biasa kemudian dari menjadi dekan atau menjadi rektor, di mana untuk menduduki jabatan tersebut dia harus memiliki salah satu syaratnya nilai kepangkatannya ya, kemudian dia juga memiliki networking yang banyak. Nah, dengan adanya persyaratan untuk karir yang akan dia raih, maka sudah dipersiapkan dari sejak awal. Ketika dia akan menuju ke sebuah karir tertentu, maka di karir yang akan datang itu kan ada job desk-nya juga. Nah, dari sekarang dia akan dipersiapkan. Maka itu kita bisa melihat bahwa pentingnya analisis pekerjaan ini juga akan berimbas pada membantu perencanaan karir seseorang ya. Maka kita sangat enak sekali kalau kita mau naik pangkat dan kita sudah tahu job description dari pangkat kita yang akan selanjutnya ya, maka kita setidaknya seperti ini misalnya teman-teman sekalian ya, mengambil kuliah lagi, mengambil S1, S2 atau mengambil S3, ini kan menjadi satu alasan mengapa mengambil, karena persyaratan untuk karirnya itu ada satu jabatan yang harus memiliki tingkat pendidikan tertentu, sehingga kita mempersiapkan diri kita dengan melakukan kegiatan pelatihan atau menempa diri kita untuk sekolah lagi untuk mempersiapkan karir kita di masa yang akan datang, karena itu ada spesifikasinya di situ salah satu karirnya. Baik, itu adalah pentingnya analisis pekerjaan ya. Oke. Selanjutnya adalah berbagai macam teknik ya, teknik-teknik untuk melakukan analisa pekerjaan. Jadi langkah-langkahnya bisa menggunakan
apa pekerjaan yang akan dibuat analisanya dengan menyusun dan membuat satu kuesioner, mengumpulkan informasi ya, sampai nanti kemudian bisa didapatkan informasinya yang terbaik. Jadi memang kalau mau membuat analisa pekerjaan itu tidak bisa seorang analis itu hanya diam saja, tapi dia setidaknya harus terjun juga sehingga dia bisa merasakan sebenarnya kalau saya mau bekerja sukses untuk menjadi seseorang di keterampilan ini apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, tapi kalaupun dia tidak bisa terjun di bidangnya itu untuk mengatasinya, dia juga bisa menanyakan ya pada orang-orang yang ahli yang sudah sering melakukan pekerjaan itu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai narasumber untuk membantu kita melakukan analisis pekerjaan ya. Oke. Baik, demikian mahasiswa semua, kita sudah mempelajari yang dimaksud dengan analisis pekerjaan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.